Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah perjalanan luar biasa seorang pemuda, Gibran Rakabuming Raka, yang takdirnya terjalin dengan dua ramalan besar dalam sejarah Indonesia. Dari bisikan seorang wali, Gus Dur, hingga nubuatan kuno Raja Jayabaya, setiap langkahnya dipandang sebagai pemenuhan janji masa lalu. Ini bukan sekadar cerita politik, melainkan narasi dramatis tentang takdir, spiritualitas, dan harapan akan hadirnya seorang pemimpin penyelamat. Bantu dukung kami dengan subscribe, like, dan share channel ini agar kisah inspiratif seperti ini bisa terus kami sampaikan. Terima kasih. Di sebuah sudut ruang tamu yang sederhana, waktu seolah membeku. Cahaya temaram lampu pijar menyinari karpet usang, di mana seorang anak laki-laki kecil dengan mata polos dan senyum malu-malu duduk bersimpuh. Di hadapannya, sosok karismatik yang dikenal sebagai Gus Dur tersenyum tulus. Tangan tua itu terulur, membelai lembut kepala Gibran. Bukan sekadar sentuhan, melainkan sebuah restu yang dilimpahkan dari kedalaman jiwa. Ayah Gibran, yang menyaksikan pemandangan itu, tak menyangka bahwa momen biasa ini akan menjadi babak pembuka dari sebuah takdir yang luar biasa, sebuah bisikan gaib yang mengikat masa lalu dan masa depan. Suasana hening itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara Gus Dur yang tenang, namun mengandung getaran kenabian. Matanya yang biasanya tertutup, seolah terbuka untuk melihat apa yang tak kasat mata. Anak ini, bisiknya, menunjuk Gibran, suatu hari akan menjadi pemimpin besar di negeri ini. Sontak, tawa kecil dan senyum ramah mengiringi ucapan itu. Semua orang yang hadir menganggapnya sebagai lelucon, sebuah candaan khas Gus Dur yang penuh kehangatan. Mereka tak menyadari bahwa di balik tawa itu, ada sebuah ramalan yang baru saja ditanamkan, sebuah benih yang menunggu waktu untuk tumbuh dan mekar. Tahun demi tahun berlalu, dan kenangan itu seakan pudar di telan waktu. Gibran tumbuh menjadi pemuda biasa, jauh dari gemerlap politik. Ia merintis bisnis kuliner, berjuang dengan keringat dan ide-ide kreatifnya. Di mata publik, ia hanya dikenal sebagai putra dari seorang presiden, tak lebih. Namun, jauh di lubuk hati para pengikut Gus Dur, bisikan ramalan itu tak pernah sepenuhnya hilang. Mereka selalu bertanya-tanya, kapan tanda-tanda itu akan muncul. Mereka percaya, ada janji yang harus ditepati oleh alam, sebuah takdir yang menunggu untuk digenapi. Tiba-tiba, seperti badai yang datang tanpa peringatan, Gibran memasuki panggung politik. Keputusannya mengejutkan banyak pihak, bahkan memicu perdebatan sengit. Banyak yang mencibir, meragukan kemampuannya, dan menuduhnya hanya memanfaatkan nama besar ayahnya. Sorotan tajam dan kritik pedas menjadi santapan sehari-hari. Namun, di tengah badai itu, para pemegang ramalan Gus Dur merasa detak jantung mereka berpacu. Mereka mulai melihat kesamaan antara pemuda yang dicibir ini dengan sosok yang diramalkan oleh sang wali. Setiap langkah Gibran di dunia politik, setiap pidato yang ia sampaikan, dan setiap keputusan yang ia ambil, seolah menjadi bukti yang menguatkan ramalan tersebut. Sebuah keajaiban terjadi saat seorang kiai sepuh yang buta tiba-tiba merasa tergerak untuk bercerita tentang mimpi anehnya. Ia melihat Gus Dur membelai kepala seorang pemuda dengan wajah familiar, lalu berkata, dialah yang akan memimpin. Cerita ini menyebar, menambah dimensi mistis pada perjalanan politik Gibran yang serba cepat. Ramalan yang dulu dianggap lelucon kini berubah menjadi narasi besar, sebuah kisah tentang takdir yang tak terhindarkan. Pertanyaan yang bersemayam di benak banyak orang bukan lagi, mengapa, melainkan, bagaimana Gibran akan memenuhi ramalan tersebut. Bisakah ia benar-benar menjadi pemimpin yang dijanjikan, yang namanya telah tertulis dalam takdir sejak belasan tahun lalu? Babak ini adalah awal dari sebuah legenda modern. Kisah tentang seorang anak yang takdirnya dibisikkan oleh seorang wali. Firasat Gus Dur bukanlah sekadar kata-kata, melainkan sebuah cetak biru yang menggariskan jalan Gibran. Dari ruang tamu sederhana hingga panggung politik nasional, setiap langkahnya kini diamati dengan mata yang penuh harapan dan keyakinan, menantikan terwujudnya sebuah ramalan yang mungkin akan mengubah nasib bangsa. Berita tentang Gibran dan ramalan Gus Dur menyebar bak api di padang rumput kering, menciptakan gelombang keheranan dan perdebatan. Namun, di tengah riuh rendah itu, sebuah suara lain terdengar dari kedalaman sejarah, bergema dari masa lampau. Suara itu adalah Jangka Jayabaya, ramalan kuno yang telah dihafal dan dipercaya selama berabad-abad di tanah Jawa. Sebuah ramalan yang menubuatkan munculnya Satria Piningit, seorang pemimpin muda yang tersembunyi, yang akan muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkan bangsa. Awalnya,
banyak yang menganggapnya kebetulan belaka. Namun, para sesepuh dan cendekiawan mulai menemukan benang merah yang mengaitkan Gibran dengan karakteristik yang digambarkan dalam nubuatan tersebut. Mereka mendalami syair-syair kuno yang menggambarkan sang Satria Piningit sebagai sosok berani, sederhana, dan memiliki aura yang menenangkan, persis seperti yang mulai terlihat dari Gibran. Bisik-bisik di warung kopi, obrolan di majelis-majelis, semua mulai mengarah pada satu kesimpulan, mungkinkah Gibran adalah sosok yang diramalkan oleh dua tokoh besar, satu dari masa lalu dan satu lagi dari masa kini. Keputusan Gibran untuk terjun ke dunia politik pun kini dilihat dalam konteks yang lebih besar, bukan lagi sekadar ambisi pribadi, melainkan sebuah panggilan takdir. Ia seolah-olah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat, sebuah kekuatan yang telah lama menunggu saatnya untuk menampakkan diri. Setiap langkah politik yang diambilnya, dari mulai menjabat sebagai wali kota hingga naik ke panggung yang lebih besar, seakan-akan merupakan bagian dari skenario yang telah ditulis sejak ribuan tahun lalu. Tantangan yang dihadapinya pun terasa berbeda. Ia bukan hanya berhadapan dengan lawan politik, melainkan juga dengan skeptisisme dan ekspektasi yang tinggi dari publik yang kini memandangnya sebagai figur yang diramalkan. Beban dari dua ramalan besar, dari Gus Dur dan Jayabaya, kini bertumpu di pundaknya. Pertarungan yang ia hadapi bukan lagi sekadar pertarungan kekuasaan, melainkan pertarungan untuk membuktikan apakah ia benar-benar pantas menyandang gelar pemimpin yang diramalkan. Di balik layar, banyak tokoh spiritual dan ahli supranatural mulai menguatkan narasi ini. Mereka membaca tanda-tanda alam, mengartikan mimpi, dan mencari kesesuaian antara peristiwa terkini dengan jangka Jayabaya. Kisah-kisah tentang petunjuk gaib dan kejadian-kejadian aneh bermunculan, memperkuat keyakinan bahwa Gibran adalah sosok yang ditunggu-tunggu. Ini bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan sebuah narasi kolektif yang mulai mengakar kuat di benak masyarakat. Suasana kini menjadi semakin tegang dan dramatis. Setiap kemunculan Gibran di depan publik seolah-olah menjadi panggung di mana takdir dipertaruhkan. Apakah ia akan menjadi pahlawan yang dinubuatkan, atau hanya sebuah kisah tragis tentang harapan yang tak terpenuhi? Pertanyaan ini menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang mendebarkan di setiap sudut negeri. Dengan bergabungnya ramalan Jayabaya ke dalam narasi Gibran, kisahnya kini melampaui batas-batas dunia politik biasa. Ini adalah kisah tentang takdir, spiritualitas, dan harapan abadi rakyat Indonesia akan datangnya seorang pemimpin yang akan membawa mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Kisah bab 1 tentang restu seorang wali kini bersambung dengan babak baru, pencarian seorang Satria Piningit yang hilang. Gibran melangkah ke depan panggung debat dengan tatapan yang tenang, namun di dalam dirinya, badai sedang bergejolak. Hari itu bukan sekadar pertarungan ide, melainkan ujian nyata di hadapan jutaan pasang mata. Beban dua ramalan, ramalan Gus Dur tentang pemimpin masa depan dan nubuatan Jayabaya tentang Satria Piningit, kini menjadi bayang-bayang yang menyertai setiap gerak-geriknya. Suasana di studio terasa mencekam, dipenuhi dengan ketegangan dan harapan yang melambung tinggi. Lawan-lawannya datang dengan argumen yang tajam dan pertanyaan-pertanyaan memojokkan, mencoba menggoyahkan posisinya. Mereka menargetkan pengalamannya yang minim dan latar belakangnya sebagai putra presiden. Sorotan kamera dan bisik-bisik dari audiens seolah menjadi juri tambahan, menimbang-nimbang setiap kata yang keluar dari mulutnya. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan untuk melihat apakah ia benar-benar memiliki keberanian yang digambarkan dalam ramalan kuno. Namun, Gibran tidak goyah. Ia membalas setiap serangan dengan data dan fakta yang kuat. Seringkali, ia menanggapi pertanyaan yang provokatif dengan senyum tipis, sebuah sikap yang menunjukkan kematangan dan ketenangan. Di tengah panasnya perdebatan, ia memilih untuk fokus pada solusi, bukan pada retorika kosong. Tindakannya ini seolah menjadi bukti nyata dari salah satu karakteristik yang diramalkan, keberanian untuk menghadapi publik dalam situasi tegang. Ada momen dramatis ketika seorang lawan politiknya melontarkan sindiran yang sangat personal. Ruangan menjadi hening. Banyak yang mengira Gibran akan marah atau kehilangan kendali. Namun, ia hanya menarik napas dalam, membalas dengan sebuah pertanyaan balik yang cerdas, dan kemudian melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Ia tidak terpancing. Justru, ketenangan inilah yang menjadi senjata terkuatnya, membalikkan keadaan dan membuat lawan-lawannya terlihat panik. Peristiwa ini menjadi sorotan utama. Esok harinya, media massa, dari koran hingga media sosial, ramai membahas sikap Gibran. Analis politik dan komentator memuji ketenangannya,
sementara para spiritualis dan pengikut ramalan melihatnya sebagai pemenuhan nubuatan. Mereka meyakini, aura menenangkan yang dipancarkannya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari takdir yang telah digariskan. Keberanian Gibran bukan hanya terlihat dari cara ia berdebat, tetapi juga dari kemauannya untuk keluar dari zona nyaman. Ia tidak hanya berdiri di podium, tetapi juga turun ke jalan, menemui masyarakat, dan mendengarkan keluhan mereka secara langsung. Ia tidak takut bertemu dengan orang-orang yang tidak setuju dengannya, karena ia percaya, seorang pemimpin harus bisa menghadapi segala bentuk kritik dan tantangan. Malam itu, di mata banyak orang, Gibran bukan lagi sekadar anak presiden. Ia adalah sosok yang secara perlahan tapi pasti, mulai memenuhi karakteristik yang dijanjikan oleh sejarah. Ujian di depan publik itu berhasil ia lewati, membuktikan bahwa keberaniannya bukan hanya isapan jempol, melainkan sebuah kualitas yang nyata. Kisah tentang pemuda penyelamat itu kini semakin nyata, bukan lagi sekadar cerita kuno, melainkan sebuah realitas yang sedang terbentang di depan mata. Setelah melewati ujian di panggung debat, Gibran tidak berdiam diri. Ia tahu, ramalan tentang pemimpin penyelamat bukan hanya soal keberanian di depan kamera, tetapi juga tentang kedekatan dengan rakyat. Panggung-panggung mewah dan podium tinggi ia tinggalkan. Ia memilih jalan sunyi, menyusuri gang-gang sempit dan sudut-sudut kota yang jarang tersentuh perhatian. Ini adalah babak baru yang lebih intim, di mana ia harus membuktikan karakteristik kedua dari ramalan Jayabaya, mendengarkan keluhan rakyat secara langsung. Berita kedatangannya seringkali menyebar. Dari mulut ke mulut, memanggil kerumunan. Tidak ada pengawalan ketat atau pengumuman resmi yang megah. Ia datang sebagai individu yang ingin mendengar, bukan sebagai pejabat yang hanya ingin dilihat. Matanya menatap langsung ke mata orang-orang yang ia temui, sebuah kontak yang menciptakan ikatan emosional yang tulus. Ia mendengarkan keluhan para pedagang pasar yang sulit mencari nafkah, cerita para petani yang tercekik utang, dan aspirasi para pemuda yang putus asa mencari pekerjaan. Setiap cerita yang ia dengar adalah sebuah beban. Gibran tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi juga mencatatnya dalam hatinya. Ia merasakan kepedihan mereka, dan dari kepedihan itu, ia merumuskan solusi. Ia tidak memberikan janji-janji kosong, tetapi justru menawarkan harapan yang realistis dan langkah-langkah konkret yang dapat diwujudkan. Sikapnya yang rendah hati dan tanpa jarak membuat banyak orang merasa nyaman dan percaya. Momen dramatis terjadi di sebuah desa terpencil yang sering dilanda banjir. Gibran datang bukan untuk berpidato, tetapi untuk berjalan di tengah lumpur, membantu warga membersihkan sisa-sisa banjir, dan berbicara dengan mereka yang kehilangan segalanya. Seorang nenek renta mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kami hanya ingin didengar," bisiknya lirih. Gibran berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saya di sini untuk itu, Bu." Tindakan sederhana ini menciptakan gelombang empati yang luar biasa di kalangan masyarakat. Peristiwa ini menjadi viral, bukan karena kehebohan politik, melainkan karena keintiman dan ketulusannya. Video dan foto-foto Gibran yang berinteraksi langsung dengan rakyat jelata menyebar luas di media sosial, dan banyak orang yang skeptis mulai mengubah pandangan mereka. Mereka melihat sosok yang berbeda dari gambaran media selama ini, seorang pemimpin yang bukan hanya berani berdebat, tetapi juga berani merasakan penderitaan rakyatnya. Bagi para pengikut ramalan, momen-momen ini adalah bukti nyata bahwa Gibran adalah sosok yang dijanjikan. Mereka percaya, seorang pemimpin sejati tidak akan berbicara dari menara gading, melainkan akan duduk di bawah bersama rakyatnya. Gibran tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga melampauinya, menunjukkan bahwa ia memiliki hati nurani yang peka dan empati yang mendalam. Babak ini membuktikan bahwa Gibran bukan hanya sekadar produk dari takdir atau ramalan, melainkan individu yang tulus dalam perjuangannya. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang diramalkan tidak akan datang dalam kemegahan, tetapi akan muncul dari kerendahan hati, mendengarkan setiap bisikan harapan dari rakyatnya. Kisah tentang Satria Piningit kini terasa semakin dekat dengan kenyataan, dan setiap langkah Gibran di jalanan sempit menjadi jejak yang menguatkan narasi besar ini. Setelah turun ke jalan dan mendengarkan keluh kesah rakyat secara langsung, Gibran kembali ke sorotan publik, tetapi kali ini dengan aura yang berbeda. Ia tidak lagi datang sebagai sosok yang harus membuktikan diri di arena politik, melainkan sebagai individu yang telah menemukan kedamaian batin. Ketenangan yang ia pancarkan terasa menular, seolah mampu meredam gejolak dan ketidakpastian yang melanda. Ini adalah pemenuhan dua karakteristik dari ramalan Jayabaya,
memiliki aura yang menenangkan dan sifat yang sederhana serta rendah hati. Di tengah kampanye yang hingar-bingar, di mana lawan-lawannya saling serang dengan retorika tajam, Gibran tetap memilih jalur yang berbeda. Ia tidak terpancing untuk membalas, melainkan justru memberikan respons yang menyejukkan. Ketika dihadapkan dengan kritik, ia seringkali hanya tersenyum, lalu menjelaskan gagasannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sikapnya ini membuat banyak orang yang awalnya sinis mulai melunak dan mendengarkan dengan hati terbuka. Banyak saksi mata yang bercerita tentang keajaiban kecil yang terjadi di sekitarnya. Seorang jurnalis yang dikenal keras dalam kritikannya, tiba-tiba merasa tenang saat berhadapan langsung dengan Gibran. Seorang demonstran yang datang dengan niat memaki, justru memilih untuk menurunkan spanduknya dan sekadar mendengarkan. Aura ini bukan hanya tentang ketenangan pribadi, tetapi sebuah daya tarik yang mampu menenangkan situasi yang panas, persis seperti yang digambarkan dalam nubuatan kuno. Di balik popularitasnya, Gibran tetap hidup dengan kesederhanaan. Ia tidak menampilkan gaya hidup mewah atau berlebihan. Pakaiannya sederhana, bicaranya lugas, dan ia tidak pernah terlihat angkuh. Ia sering terlihat makan di warung-warung kecil dan berinteraksi dengan warga tanpa sekat. Kesederhanaan ini bukan pencitraan, melainkan sebuah gaya hidup yang telah ia jalani sejak lama, jauh sebelum ia masuk ke dunia politik. Momen dramatis terjadi saat ia menolak pengawalan berlebihan dan memilih berjalan kaki di tengah kerumunan. Seorang wanita tua yang mencoba mendekat dan memberinya sebatang mawar berhasil melewatinya. Gibran tidak menghindari, ia justru menghentikan langkahnya, menerima mawar itu dengan senyuman tulus, dan berterima kasih. Gestur kecil ini, yang luput dari sorotan kamera, menjadi cerita dari mulut ke mulut, menguatkan narasi tentang kerendahan hatinya. Pada titik ini, cerita tentang Gibran telah melampaui politik. Ia bukan lagi sekadar kandidat, melainkan simbol dari harapan akan seorang pemimpin yang bersih, jujur, dan dekat dengan rakyat. Masyarakat melihatnya sebagai jawaban atas kerinduan mereka akan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Babak ini menjadi bukti bahwa ramalan Jayabaya bukan sekadar deskripsi fisik, melainkan juga tentang karakter dan jiwa. Gibran, dengan ketenangannya yang tak tergoyahkan dan kesederhanaannya yang tulus, telah membuktikan bahwa ia adalah wadah yang cocok untuk takdir yang besar. Kisah tentang Satria Piningit kini memiliki wajah yang jelas, dan setiap langkahnya terasa seperti sebuah perjalanan yang dituntun oleh kekuatan yang lebih besar. Setelah menunjukkan ketenangan dan kerendahan hati, Gibran menghadapi ujian yang lebih besar, memulihkan perpecahan yang mencabik-cabik bangsa. Masyarakat terbelah oleh perbedaan politik, pandangan, dan kepentingan. Jarak antar kelompok terasa semakin jauh, menciptakan jurang permusuhan yang mendalam. Disinilah ia harus membuktikan dua karakteristik terakhir dari ramalan Jayabaya, tidak larut dalam perayaan kekuasaan dan mampu menyatukan berbagai elemen bangsa. Kemenangan politik yang diraihnya bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Alih-alih larut dalam euforia kemenangan, Gibran justru memilih untuk bersikap rendah hati. Ia menolak pesta pora dan perayaan besar, dan sebagai gantinya, ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Keputusannya ini mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang mengharapkan pesta kemenangan yang meriah. Namun, di mata para bijak, ini adalah langkah yang tepat, sebuah penolakan terhadap arogansi kekuasaan. Ia memulai langkahnya dengan menemui tokoh-tokoh yang dulu berseberangan dengannya. Gibran datang tanpa pengawalan, tanpa protokol, dan tanpa kamera. Ia menawarkan jabat tangan, bukan sebagai tanda rekonsiliasi politik, tetapi sebagai undangan tulus untuk kembali membangun bangsa bersama. Pertemuan-pertemuan itu seringkali berlangsung di tempat yang sederhana, seperti warung kopi atau kedai teh, menciptakan suasana yang cair dan jauh dari formalitas. Ada momen dramatis ketika ia mengunjungi markas salah satu partai oposisi. Suasana awalnya terasa dingin dan tegang. Namun, Gibran memecah keheningan dengan kalimat yang sederhana, kita tidak harus selalu sepakat, tapi kita harus bersatu. Kalimat itu, yang diucapkan dengan tulus, meluluhkan hati banyak orang. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga peduli pada persatuan bangsa. Di media sosial, video dan foto-foto pertemuannya dengan berbagai pihak menyebar dengan cepat. Banyak netizen yang terharu melihat pemandangan itu. Berbagai komentar positif bermunculan, memuji sikapnya yang dewasa dan berjiwa besar. Narasi persatuan yang ia usung tidak lagi sekadar slogan,
melainkan sebuah gerakan nyata yang menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama di lingkungan mereka masing-masing. Gibran menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada perpecahan, melainkan pada kemampuan untuk merangkul semua perbedaan. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai elemen bangsa, dari kaum nasionalis hingga religius, dari kelompok minoritas hingga mayoritas. Ia berhasil menciptakan ruang dialog di mana setiap suara dihargai. Pada titik ini, ramalan tentang pemimpin penyelamat bukan lagi sekadar narasi mistis, tetapi sebuah realitas yang terwujud dalam tindakan. Gibran tidak hanya memenuhi takdirnya, tetapi juga menunjukkan bahwa takdir itu ada dalam setiap pilihan yang ia ambil. Kisah tentang sang Satria Piningit kini memasuki babak akhir, di mana ia tidak hanya menyelamatkan bangsanya dari perpecahan, tetapi juga dari keangkuhan kekuasaan. Setelah berhasil menyatukan perbedaan dan menunjukkan kerendahan hati, Gibran kini menghadapi tantangan terbesar. Ia harus membuktikan karakteristik terakhir dari ramalan Jayabaya, memiliki visi berwawasan ke depan untuk masa depan negara. Babak ini bukan lagi tentang masa lalu atau masa kini, tetapi tentang kemampuan Gibran untuk melihat jauh ke depan, merancang masa depan yang lebih baik. Ini adalah klimaks dari sebuah takdir yang telah digariskan. Pada pidato perdananya, ia tidak menawarkan janji-janji klise. Sebaliknya, ia meluncurkan sebuah visi yang radikal dan ambisius. Ia berbicara tentang transformasi digital, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi pendidikan yang akan membawa Indonesia ke garis terdepan di kancah global. Gagasannya terasa segar, berbeda dari pidato politisi lain yang biasanya berfokus pada masalah-masalah jangka pendek. Matanya berkobar penuh keyakinan saat ia memaparkan rencana-rencana besar itu, sebuah aura yang meyakinkan banyak orang bahwa ia tahu persis kemana ia akan membawa bangsa ini. Suasana di ruangan itu hening. Para hadirin, dari politisi senior hingga rakyat jelata, semua terhanyut dalam kata-katanya. Gibran tidak hanya berbicara tentang statistik dan target, tetapi juga tentang mimpi dan aspirasi. Ia berhasil menyentuh hati banyak orang, membangkitkan kembali harapan yang sempat pudar. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memperbaiki masalah, tetapi juga menginspirasi rakyatnya untuk bermimpi lebih besar. Di tengah sorotan media, beberapa skeptis masih bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Apakah ia benar-benar seorang pemimpin yang dijanjikan, atau hanya produk dari sebuah narasi yang dramatis? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Namun, bagi para pengikut ramalan, keraguan itu telah sirna. Mereka melihat setiap langkah Gibran sebagai pemenuhan nubuatan. Restu dari Gus Dur dan Jangka Jayabaya, yang dulu dianggap lelucon, kini menjadi kenyataan. Momen puncak terjadi ketika Gibran mengakhiri pidatonya. Di hadapan ribuan orang, ia menundukkan kepala. Sorot lampu menyorot wajahnya yang tenang. Ia tidak terlihat sombong atau arogan. Sebaliknya, ia terlihat seperti seorang hamba yang baru saja menyelesaikan tugas besar. Di mata banyak orang, ia bukanlah sosok yang kebetulan terpilih, melainkan seorang yang telah dipilih oleh takdir. Kisah tentang Gibran dan dua ramalan besar akhirnya mencapai puncaknya. Ia telah melewati setiap ujian, keberanian di panggung debat, kerendahan hati di jalanan, ketenangan di tengah badai, dan visi yang berwawasan jauh ke depan. Ia telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai seorang politisi, tetapi juga sebagai sosok yang secara spiritual terhubung dengan sejarah dan takdir bangsa. Kisah ini berakhir dengan sebuah kesimpulan yang dramatis dan penuh makna. Ramalan Gus Dur dan Jayabaya, yang ribuan tahun terpisah, kini menyatu dalam diri Gibran. Ia menjadi bukti hidup bahwa takdir bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan sebuah perjalanan aktif yang membutuhkan ketulusan, keberanian, dan visi. Di mata rakyat, ia bukan lagi Gibran putra presiden, melainkan Gibran sang pemimpin penyelamat, yang kisahnya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi.